Iya, itu 4 orang sama-sama goblok sama kayak kamu itu. Masih banyak. Nggak lebih itu. Masih banyak sekali. Andika. Kontroversi seputar konversi, diskusi ini menyoroti kritik terhadap Pendi, seorang misionaris Aceh, yang dituduh menggunakan nama Aceh secara tidak tepat dan menyinggung perasaan dengan membingkai konversi ke agama Kristen dengan cara yang membuat marah penduduk setempat. Membela iman dan pekerjaan misionaris, Pendi membela tindakannya dengan menyatakan misinya adalah menyebarkan Injil melalui media sosial, menekankan kebebasan beragama. Kemudian dia kayak seolah-olah jadi misionaris gitu, tahu? Ngerti nggak, Bang? Misionaris, ya. Ya, jadi dia bilang banyak orang Aceh yang sudah masuk Kristen, inilah itulah. Mana buktinya dia ngomong seperti itu? Datanya mana? Sudah. Jangan ngomong-ngomong saja di media. Oke, sudah boleh saya ngomong? Sudah, Bang. Sudah belum? Kalau Abang sudah nanti gantian atau gimana? Ya. Dia mau masuk Kristen silahkan, nggak ada urusan sama orang Aceh. Sudah boleh saya ngomong? Cuman dia memframing Aceh itu, membawa-bawa nama Aceh itu untuk apa? Dia Siapa yang membawa-bawa? Yang membawa-bawa nama Aceh siapa? Saya nonton selalu begitu. Siapa yang membawa-bawa nama Aceh? Ini nama aja namanya Pendi Aceh. Terus apa urusannya? Urusannya apa? Oke. Udah belum, Bang? Itu ya masalahnya nama lagi ya, balik lagi ya. Ya. Gimana? Bukan nama, bukan dari namanya saja, Bang. Banyak hal-hal yang saya dengar dari dia itu. Ya contohnya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya udah ramai banyak orang memaki, iya. Inilah itulah. Apa dia ngomong itu? Emang benar kan kalian caci maki saya? Buktinya mana? Datanya mana? Emang benar kan kalian? Cuman dia yang goblok satu orang, Mbak. Iya benar, saya katakan dia goblok. Gini. Cuman dia satu orang. Enggak, gitu. Gini Bang Yusmadi, begini Bang. Buat nama cinta apa? Bang Yusmadi. Ya. Jadi gini. Ya. Gimana? Orang Aceh bukan hanya dia, sebelum dia pun sudah banyak. Bahkan di luar Aceh ini ada kumpulan murtadin Aceh. Bahkan di Medan dulu ada gereja Aceh, orang Aceh yang murtad, Bang. Yang ya karena mereka selalu diteror, akhirnya nggak tahu mereka pindah kemana atau iya, bagaimana. Bang, benar, Bang. Gitu. Benar. Saya tahu ada orang Aceh lain yang murtad. Tapi ya, artinya bukan dia sendiri. Si Pendi ini ada nggak? Tampil di media membawa nama Aceh, kemudian terus saya tidak bawa nama Aceh, saya tampil ke media. Itu udah banyak yang masuk Kristen gara-gara dia, yang DM dia. Diam dulu. Loh, saya tidak bawa. Dia nggak tahu sejarahnya ini orangnya. Berarti ya, Abang kan udah ngomong ya ganti nama, udah ganti nama kita ikutin, masih dimaki-maki, dia nggak tahu. Bahkan Bang, ini kan baru saya ganti lagi kan, gara-gara kemarin itu. Iya, baru gara-gara di band. Sebelum saya ganti kan dia sudah ada juga Bang, caci maki saya. Iya. Caci maki dia sebelum saya ganti nama ke Pendi Aceh. Makanya saya Pendi bilang, Birong, saya Pendi Keling, Pendi Rong, Pendi Keling, Pendi tetangga saya, Pendi anak Tuhan, Pendi Sinaga. Kalian caci maki saya juga. Oh Yusmadi gaya kau itu. Emang media ini hanya untuk membawa agamamu. Saya tidak boleh bawa agama. Saya tidak boleh menceritakan tentang Injil. Saya tidak boleh menceritakan tentang Yesus. Memang saya seorang misionaris. Dan saya harus memberitakan Injil di media sosial. Dan saya pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Kenapa? Agar semua orang mendengar. Iman timbul dari pendengaran, kata Alkitab. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Alkitab mencatat di ayat yang lain apa? Hendaklah yang bertelinga. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Apa yang didengar? Apa yang disampaikan? Saya memberitakan Injil. Kalian dengar karena kalian punya telinga. Kalau kalian tidak suka, ya pindah ke komal lain. Cabut dari komal saya. Jangan nonton live saya. Itu bro. Masa kalian boleh mempergunakan media sosial untuk berdakwah, untuk menghina Alkitab, untuk menghina Tuhan Yesus, untuk menghina kekristenan? Nah saya tidak boleh. Kalian larang-larang.
TikTok ini buatan kafir. Kalian larang. Kalian hina orang kafir. Ini kan aneh sekali. Terus kamu keberatan dengan saya mengatakan orang Aceh sudah banyak yang bertaubat. Ketika nanti saya tunjukkan data, kamu tambah kebakaran jenggot, tambah kepanasan. Tidak saya tunjukkan data, kalian tidak percaya. Ketika saya tunjukkan data, kalian pun tidak percaya. Saya tunjukkan data, kalian bohong. Saya tidak tunjukkan data, kalian juga bilang dusta, segala macam. Jadi, untuk apa saya tunjukkan data? Memang kalian tuh hidup dalam kebohongan terus. Suka yang bohong-bohong. Sering ditipu kalian oleh para mu'allaf. Ya, ditipu oleh para polemikus. Sehingga kebenaran yang saya sampaikan kalian anggap salah. Kamu anggap bohong. Karena sering kamu mendengar hal-hal yang bohong. Itu Yusmadi. Dan sangat lucu. Kamu bilang, saya tidak mau bicara dengan Pendi ini, bla bla. Kamu minta naik ke komal saya. Aduh, Yusmadi. Lanjut, Bang. Ya, gitu Bang Yusmadi. Jadi jangan lagi kembali kepada, oh ini namanya. Dari kemarin-kemarin namanya udah ganti-ganti itu. Bahkan ganti apapun. Tetap aja sama. Gitu. Jadi jangan berdalih kepada karena nama gitu. Nggak usah. Memang kalian pengen memakai si Bang Pendi karena memang dia keluar. Jangan begini loh. Ketika ada orang mualaf kalian bilang, wah alhamdulillah. Ketika ada orang murtad dari tempat kalian bilang halal darah. Gitu. Tidak, itu pilihan orang masing-masing kok. Kayak tadi itu yang ngaku-ngakunya dulu dia ngaku gara-gara perempuan kan. Ya kan, gara-gara mau nikah sama perempuan. Nah, dia bilang, aduh, tapi makin lama saya makin bingung. Nah, itu urusan dia. Gitu. Kami nggak ada masalah dengan itu. Nggak juga jadi halal darahnya buat kami. Enggak. Gitu. Jadi jangan melihat orang terlalu tendensius, Bang, tanpa melihat kenyataannya. Jadi saya tunjukin data Murtadin Aceh berkumpul di rumah saya ya. Nah, ini orang Aceh semua ini. Nggak banyak sih, hanya beberapa, ya yang berani-berani saja yang saya videokan. Yang tidak berani tidak saya videokan ya, sabar ya. Sabar. Sabar. Dalam susah. Bluetooth connected. Sabar. Tuhan selalu sertamu. Ya, inilah kami. Ya, ini doa. Bapak yang baik beri bersyukur berhasil. Ini masakan Aceh. Dan ini daun sawi. 4 orang. Nah, ini yang di depan Bang Aliuddin, ya, itu perempuan, itu orang Aceh Raya. Nah, ya, orang Aceh Raya yang tidak pakai jilbab, memang semua tidak pakai jilbab ya. Pas yang membelakangi kamera. Nah, itu di istri saya, ini istri Bang Aliuddin. Nah, ini baru murtad. Nah, ini nih. Nah, yang ini nih. Baru murtad. Nah, ini orang Sigli nih. Orang Sigli. Ya. Ini orang Sigli. Ah, Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Kami masak masakan Aceh di tempat saya. Ya. Ini masih banyak. Cuma yang lain belum berani tampil di kamera. Alah, nggak usah lah bohong Pendi. Itu 4 orang masih sanggup kita hitung, nggak banyak. Nanti kalau 5 orang, nah itu 5 orang masih sanggup kita hitung. Nanti kalau 10 orang, itu 10 orang.
Itu cuma orang-orang yang gobloknya sama kamu itu sama. Ya tidak masalah. Yang penting tidak Islam lagi. Itu yang paling penting. Ya. Iya. Yang penting dia sudah murtad. Berarti nggak banyak. Itu yang paling penting. Dia sudah murtad. Itu tahun lalu. Itu ada. Ya. Itu tahun lalu. Itu dan belum 4 orang. Dan belum tahun kemarin. Dengan goblok ngomongnya. Dan belum tahun ini. Ya. Itu tahun kemarin itu. 2 tahun yang lalu. Ya. Iya, itu 4 orang sama-sama goblok sama kayak kamu itu. Masih banyak. Masih banyak sekali. Andika Aceh murtad. Ya. Itu juga sudah. Habis itu siapa lagi? Jadi begitu Bang Nabirong ya. Kenapa orang-orang Aceh itu marah sama si Pendin? Karena dia selalu membawa-bawa nama-nama Aceh itu. Dan dakwah-dakwahnya kayak ditujukan kepada orang Aceh gitu loh. Gaya kaunya itu Gaya kau memang. Saya dibilang orang Aceh itu jahat-jahat, bahasanya kasar-kasar. Bang Nabirong coba pergi ke Aceh. Di sana ada gereja di sana. Dan bagaimana toleransinya orang Aceh di sana bisa dilihat di sana. Kalau ada yang bilang orang Aceh jahat itu salah ya. Jahatnya orang Aceh itu cuma sama si Pendin karena dia goblok. Dakwah orang Aceh. Iyalah, nggak apa-apa. Biarin aja dia sendiri. Makanya abang kalau abang udah tahu dia bodoh goblok gitu, mendingan abang tinggalkan aja, ngapain gitu. Iya, abang malah betah gitu sama. Dia malah betah ya kan. Berarti lu pengen ikutan goblok gitu maksudnya? Kan nggak juga. Yang bodoh itu kau udah tahu itu orang goblok, ngapain lu tiap hari mantengin dia? Gitu, kurang kerjaan. Habis itu dibilang ya lagi kan? Gara-gara nama. Minggu lalu saya pakai apa ya? Pendikling. Om Pendi. Dia juga ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi cuman alasan aja, nggak ada yang jelas dia tuh. Habis itu dia bilang ada orang Aceh tapi tidak di media sosial. Memang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, banyak sekali orang Aceh yang melarang saya untuk tampil di media sosial. Takut terpengaruh. Lihat tulisannya dia, Pendi Bui. Tiap hari dia tulis begini. Kalau saya jahat sudah saya blokir dia, tapi tidak. Saya biarkan. Setidaknya Bapak Ibu, kenapa saya tidak blokir dia? Setidaknya dia telinganya mendengar nama Yesus. Semakin sering telinganya mendengar nama Yesus, semakin dekat Yusmadi Syam dengan keselamatan. Ya, semakin dekat dengan keselamatan, semakin dekat dengan kemurtadan. Yang pertama, typingannya boleh jahat, tapi telinganya mendengar nama Yesus. Alkitab mencatat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Dia mendengar nama Yesus, dia mendengar kesaksian saya, dan matanya melihat. Saya tidak pernah membalas cacian, saya tidak membalas makian. Suatu saat, Yusmadi Syam pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah tujuan saya memberitakan Injil di media sosial. Agar orang-orang tidak hidup dalam belenggung agama, agar orang tidak diikat oleh ikatan agama, agar orang lepas dari ikatan agama, agar orang bisa datang kepada terang yang ajaib, terangnya Tuhan. Ini tujuan saya untuk memberitakan Injil di media sosial. Yang selanjutnya, memang saya ingin Aceh dimenangkan bagi Kristus. Kenapa? Amin. Karena saya sudah membawa dalam doa saya, dan saya mengartikan Aceh, menyematkan kalimat Aceh, ya, makna rohani di dalamnya. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Aku cinta Elohim Hamasyah. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Itu sudah ada di dalam. Pakai akik lagi. Jangan lupa pakai akik. Pakai akik lagi, Abi. Aku kabarkan Injil keselamatan untuk aku cinta Elohim Hamasyah. Akik, aku kabarkan Injil keselamatan. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kamu mau katakan Pendi Bui silakan. Saya tidak marah. Syam. Siapa namanya Bang? Yusmadi Syam. Tidak marah saya. Cuma saya ingin membuat kalian berubah pola pikirnya terhadap kekristenan. Terhadap saya khususnya. Kalian bilang saya karena uang. Kalian bilang karena perempuan. Nah, saya ingin membuat kalian berubah pola pikir. Ya. Nah, itu dia. Yusmadi Syam, Mbak Ma agak pegang. Itulah tulis kata-katamu itu. Kasarnya minta ampun, Tuhan tolong. Ya. Saya sudah dididik ya oleh Bang Nabirong supaya mental saya itu kuat. Nah, ini dia orangnya, Bang Nabirong. Dulu saya awal-awal TikTok Abi ya. Saya pernah down Abi. Bang Nabirong kalau telepon tuh sampai 3 jam. Dari malam sampai pagi. Telepon. Menguatkan saya. Supaya mental saya itu kuat. Tidak down. Ketika dicaci maki, dihina. Bagaimana saya dituduh mencuri caleng masjid. Membawa lari caleng masjid. Tadi Abi saya tantang. Ada namanya Samudra. Samudra tadi mengatakan saya membawa lari caleng masjid di kampung. Saya bilang, tanya di kampung saya, ada berapa caleng masjid yang saya bawa lari? 1 caleng masjid yang saya bawa lari, saya akan gantikan 10 caleng masjid. Kalau 2, 20. Ya, ini tantangan saya. Apabila saya benar-benar membawa lari caleng masjid di kampung saya, 1 caleng masjid saya ganti 10 caleng masjid. Kampung saya, tidak usah saya sebutkan apa nama kampung saya. Itulah. Nah, itu. Dengan isi-isinya sekalian. Iya, habis dengan isi-isinya penuh saya kembalikan. Bukan kalengnya aja. Bukan. Kalau kalengnya murah. Ya. Isinya itu, kalau isinya 10 juta kaleng masjid, ganti jadi 100 juta. Ngapain takut? Abi dibilang nyolong ini motor Honda apa gitu. Tahun motor 94 katanya. Saya bilang saya ganti 100 kali lipat motor. Itu. Abi menghamili orang katanya. Memang mana bisa saya menghamili monyet. Nanti rusak lagi punya akun Abi, bisa jatuh ntar gara-gara ngomong kasar. Jadi begitulah, mereka tuh kok benci sekali dengan Fendi, dengan Abi, pokoknya dihancurin namanya itu. Tenang aja, biarin aja hancur nama, yang penting kan nggak terbukti itu. Oke, lanjut. Mana Birong, lanjut Bang. Ya, banyak ketika murtad karena lapar. Kalau lapar bukannya murtad, Dul, ke warteg. Kalau lapar tuh makan, bukan murtad. Gimana sih pikirannya? Mana ada orang lapar murtad? Saya kalau lapar ke dapur, nyari makan ya kan. Aneh-aneh aja kalian ini. Iya, kalian tuh tuduhannya enggak aja. Janganlah kayak gitu. Gitu. Santai aja. Dengerin, kalau mau kalian berdiskusi, kalian mau nanya, silakan datang nanya. Gitu. Kalau kalian nggak terima, udah kalian pulang sono, ya kan? Selesai ya. Ngapain harus menghina orang, menuduh ini, fitnah sana, fitnah sini. Mulai dari menghamili istri tukang becak lah, ya kan? karena pinjol. Karena pinjol lah. Ya. Tahun lalu dibilang karena menghamili istri tukang beca. Istri tukang beca, ya kan? Akhirnya murtad. Bang, asik sekali narasi mereka itu. Asik Abi, sangat. Narasi mereka, masa Abi nyolong motor di pesantren Az-Zaitun katanya. Kalau bikin hoak itu yang masuk akal dikit. Nah, Abi dikabarkan itu segera mati. Detik-detik kematiannya
Saifuddin Ibrahim penista agama karena di punggungnya ada benjolan, sepertinya dia kena kanker katanya. Padahal Abi naruh ini nih di punggung Abi. Ini karet untuk menghisap ini. Itu bukan tanda kenabian, Bi. Benjolan itu benjolan itu bukan tanda kenabian. Ya benar. Ini apa yang kamu bilang Erwin sangat benar sekali ya. Kalau nggak makan dia dah buntu. Benar. Dulu saya satu hari berapa kali itu jidat-jidat kepala ke lantai ya. Saya minta sama Tuhan, nggak dikasih-kasih. Entah adanya Tuhan saya dulu, entah enggak. Saya minta, enggak dikasih-kasih. Akhirnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya murtad lah. Ya. Begitu saya murtad, waduh dunia ini begitu luas. Lebar. Nah, tidak lagi seperti kata dalam tempurung. Kalau dulu saya sebelum murtad, itu seperti kata dalam tempurung. Hidup was-was. Hidup dalam tekanan. Kenapa dalam tekanan? Ditakut-takuti. Kalau saya melakukan ibadah dulu Bapak Ibu, itu melakukan bukan karena keikhlasan. Tapi saya melakukan karena terpaksa. Kalau tidak melakukan, neraka. Jadi saya melakukan bukan karena keikhlasan dan ketulusan saya, tapi saya melakukan. Saya tidak urusan dengan orang lain Bapak Ibu. Saya tidak menceritakan si A, si B ya. Seperti si Erwin, ini kan Erwin pemburu, ada Abia, saya enggak. Ya, seperti si Putri Kasnedo, enggak. Saya melakukan dulu Bapak Ibu, itu karena saya diancam. Kalau saya tidak tidak sembahyang subuh misalnya, itu berapa puluh tahun dan berapa ratus tahun dalam api neraka. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri sekali. Jadi saya melakukan perintah-perintah dalam agama saya dulu, itu karena terpaksa. Bukan karena keikhlasan dan ketulusan saya. Tapi karena terpaksa. Nah, Abiyu juga begitu. Itu ada Abiyu di bawah sama Erwin pemburu. Dia sembahyang itu hanya hafalan. Kalau ditanya doa iftitah tidak tahu. Mungkin dia tahu hafal. Tapi kalau ditanya artinya nggak tahu karena hafalan. Ya, makanya Munzir Sitomorang katakan di Indonesia ini banyak sekali keledai liar. Karena diulang-ulang dalam bahasa Arab tapi tidak tahu apa yang dia baca. Mari kita dengar apa kata Munzir Sitomorang ya. Apa kata Munzir Sitomorang Bapak Ibu? Bahaya ngeri nih Bapak Ibu. Syukur saya sudah murtad ya. Munzir Sitomorang. Ustadznya Yudas dia ini. Munzir Sitomorang. Jadi keledai liar ya. Jadi keledai liar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai di Indonesia. Nah, ini apa Bapak Ibu? Angkasa dangdut. Ini adalah hal yang diulang-ulang sering diperdengarkan bahwa dunia ini sementara. Ya, semua agama tahu dunia ini sementara. Lalu mereka bilang apa Bapak Ibu? Mereka diberikan penghiburan. Penghiburannya apa? Dunia ini diberikan untuk kafir katanya. Inilah membuat banyak orang malas. Ya. Kenapa banyak orang malas? Karena sudah terdoktrin dalam otaknya bahwa dunia ini diberikan untuk orang kafir. Jadi ketika kita bertanya sama orang-orang tertentu,
kenapa orang kafir itu pinter-pinter, hebat-hebat? Apa jawaban mereka? Oh, itu sengaja. Dunia diberikan untuk mereka. Memang mereka dibuat oleh Tuhan, sengaja diciptakan oleh Tuhan. Mereka pinter-pinter. Karena mereka surganya di dunia katanya. Itu penghiburan Bapak Ibu. Itulah penghiburan mereka. Makanya Arab Saudi sekarang Bapak Ibu tidak mau lagi seperti itu. Arab Saudi sangat maju sekarang. Arab Saudi. Maka Arab Saudi berteman, bersahabat dengan Israel. Itu Arab Saudi. Arab Saudi. Bapak Ibu ya. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Surga ini diberikan untuk orang kafir. Mereka pinter-pinter karena surga mereka di dunia ini. Surga mereka di dunia ini. Dibodohi Bapak Ibu ya. Makanya seorang menteri, Perdana Menteri dari Malaysia mengatakan orang Melayu itu bodoh-bodoh dikarenakan dibodohi oleh pemuka agama. Itu Perdana Menteri Malaysia bilang. Perdana Menteri Malaysia bilang, Muslim Melayu bodoh-bodoh, orang Melayu bodoh-bodoh karena dibodohi oleh pemuka agama katanya. Benar. Ya, Arab sekarang itu sudah diizinkan konser musik di Eropa. Benar sekali. Dulu di Arab Saudi, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di Arab Saudi dulu tidak boleh berkumpul laki-laki dan perempuan di pantai Arab Saudi. Dibuat pembatas. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Atau sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Tapi sekarang di Arab Saudi, bukan saja dibolehkan berkumpul Bapak Ibu di Arab Saudi. Bahkan di Arab Saudi itu sekarang sudah dibuat diskotik Arab Saudi. Dibuat diskotik dan di sana itu pakaian mereka, pakaian mini semua pakai. Pakaian mini. Arab Saudi. Kalau Bapak Ibu lihat, persis seperti binatang yang keluar dari kandang. Ya. Artinya Bapak Ibu, mereka baru mengenal kebebasan. Arab Saudi. Baru mengenal kebebasan Arab Saudi. Perempuan di sana itu sudah diperbolehkan untuk tidak pakai jilbab. Oh, banyak sekali. Ketika perempuan diizinkan tidak pakai jilbab, semua perempuan Arab Saudi hanya satu-satu Bapak Ibu bisa dihitung yang pakai jilbab. Yang lain tidak pakai jilbab, bahkan mereka potong rambut yang perempuan. Diizinkan potong rambut lagi yang perempuan. Diizinkan merokok lagi. Bahkan diizinkan untuk pelihara anjing di Arab Saudi. Bahkan ada tempat-tempat khusus, kafe-kafe tertentu diizinkan untuk bawa anjing. Ini galeri Bapak Ibu ya. Ini penghiburan bagi mereka Bapak Ibu. Apa kata galeri? Nuraka preh kahpendi homati. Dia beragama, si galeri ini Bapak Ibu, beragama itu karena orang tuanya. Seandainya orang tua si galeri ini Konghucu, yakinlah dia akan jadi Konghucu. Tapi berhubung orang tuanya lahir di Aceh, maka dia lahir di Aceh. Nah, masuklah agama Islam ke Aceh dan dia jadi beragama Islam. Seandainya dia lahir di Hindia, orang tua si galeri lahir di Hindia Bapak Ibu, pasti dia jadi Hindu di Hindia. Orang tuanya Hindu, bapak mamanya Hindu, galeri pun jadi Hindu. Itu dia. Dan bertujuan untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Klaim penganiayaan agama, ada rujukan kepada individu-individu di Aceh yang pindah agama ke agama Kristen karena penganiayaan. Dan keberadaan kelompok-kelompok seperti Murtadin Aceh yang menghadapi tantangan termasuk ancaman dan penolakan masyarakat. Kritik dan sanggahan. Pendi menanggapi tuduhan ketidakjujuran dan serangan pribadi terhadapnya, seperti dituduh melakukan pencurian atau perilaku tidak bermoral, dengan menantang para kritikus untuk memberikan bukti. Propaganda dan dialog keagamaan, Pendi membandingkan penginjilannya dengan apa yang ia anggap sebagai narasi bias terhadap agama Kristen.
menuduh para kritikus munafik ketika mereka mempromosikan iman mereka sambil menekan orang lain. Identitas dan pilihan agama Aceh. Beberapa peserta berpendapat menentang pencampuran identitas Aceh dengan agama, menekankan kebebasan pribadi dalam memilih atau meninggalkan agama tanpa reaksi keras dari masyarakat. Evolusi budaya dan agama. Percakapan tersebut menyentuh pergeseran agama dan budaya yang lebih luas di wilayah seperti Arab Saudi, tempat norma-norma masyarakat seputar agama dan kebebasan berubah. Digunakan sebagai contoh untuk mengkritik pola pikir konservatif. Daya tarik emosional dan pribadi, Pendi berbagi pengalaman pribadi tentang kesulitan. Mengklaim bahwa pertobatannya memberinya kedamaian dan kebebasan dari praktik keagamaan yang didasari rasa takut. Kritik berkelanjutan terhadap peran Pendi, terlepas dari penjelasan Pendi. Para kritikus terus melabeli tindakannya sebagai tindakan yang menghasut, dengan mengutip penyebutannya yang sering tentang Aceh dalam karya keagamaannya. Ajakan untuk dialog terbuka. Ada seruan bagi para kritikus untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna daripada menggunakan hinaan dan tuduhan. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.